Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membuka, menonton, serta memahami video pembelajaran yang saya buat ini, dan semoga bermanfaat. Nah, jadi video pembelajaran ini tentang pembelajaran matematika pada materi sistem persamaan linier dua variabel. Nah, sebelum kita memasuki lebih lanjut, kita akan mengetahui terlebih dahulu definisi atau pengertian dari sistem persamaan linier dua variabel. Nah, jadi sistem persamaan linier dua variabel adalah suatu sistem atau kumpulan dua atau lebih persamaan linier dua variabel yang sejenis, yang berpangkat satu, dan saling berkaitan satu dengan yang lain sehingga terdapat satu penyelesaian. Kemudian bentuk umumnya sistem persamaan linier dua variabel ada AX plus BY sama dengan C, di mana A dan B itu adalah koefisien. Koefisien ini adalah nilai atau angka di depan variabel. Sedangkan X dan Y adalah variabel, dan variabel ini belum diketahui nilainya berapa. Sedangkan C adalah konstanta. Konstanta ini adalah nilai atau angka yang berdiri sendiri. Dia tidak dihimpit oleh variabel, namun dia berdiri sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke contoh persamaan linier dua variabel. Perhatikan contoh nomor 1, ada 3x plus 2y pangkat 2 sama dengan 1. Pertanyaannya, apakah ini termasuk persamaan linier dua variabel? Jawabannya, tidak. Kenapa? Walaupun dia memiliki dua variabel, ada x dan y, namun variabelnya di sini berpangkat 2. Sedangkan dari definisi sebelumnya, kita mengetahui bahwa persamaan linier dua variabel itu memiliki pangkat 1, sedangkan di contoh nomor 1 ini pangkat variabelnya 2. Jadi dia tidak termasuk persamaan linier dua variabel. Kemudian kita perhatikan contoh nomor 2, ada 2A plus 3B plus C sama dengan 2. Apakah ini juga termasuk persamaan linier dua variabel? Jawabannya, tidak. Kenapa? Walaupun pangkat variabelnya 1, namun variabelnya ada 3. Ada A, ada B, dan ada C. Nah, jadi ini bukan termasuk persamaan linier dua variabel, namun termasuk sistem persamaan 3 variabel. Kenapa 3 variabel? Karena dia memuat 3 variabel. Jadi dia bukan termasuk persamaan linier dua variabel. Nah, perhatikan contoh nomor 3. Contoh nomor 3, 2x plus y sama dengan 4. Apakah ini juga termasuk persamaan linier dua variabel? Oke, jawabannya iya. Kenapa iya? Yang pertama, dia memiliki dua variabel yaitu x dan y, dan kedua variabel tersebut berpangkat 1. Jadi, persamaan contoh nomor 3 ini termasuk persamaan linier dua variabel. Selanjutnya, kita masuk ada 3 metode atau cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel. Yang pertama, metode eliminasi atau menghilangkan. Yang kedua, ada metode substitusi, menggantikan atau memasukkan. Yang ketiga, ada metode campuran, yaitu eliminasi dan substitusi. Yang pertama, ada metode eliminasi atau menghilangkan. Nah, pada metode eliminasi ini, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, caranya dengan menghilangkan salah satu variabel dari persamaan tersebut. Jadi misalkan di sebuah persamaan terdapat dua buah variabel yaitu x dan y, kemudian kalian ingin mencari nilai dari x dan y tersebut, maka kalian menggunakan eliminasi ini akan terlebih dahulu mengeliminasi variabel x untuk mengetahui nilai dari variabel y. Kemudian sebaliknya, jika kalian ingin mengetahui nilai variabel x, berarti kalian harus mengeliminasi y terlebih dahulu. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan variabel mana yang akan dieliminasi terlebih dahulu. Jadi itu terserah kalian
Mau variabel X kah yang terlebih dahulu dieliminasi atau variabel Y kah yang terlebih dahulu dieliminasi, itu terserah kalian. Yang kedua, perhatikan tanda operasinya. Apabila tanda operasi bilangannya sama, maka mengeliminasi dengan cara mengurang. Sebaliknya, apabila tandanya beda, maka gunakanlah tanda penjumlahan. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada terdapat dua persamaan linear dua variabel. Ada X plus 3Y sama dengan 15 dan 3X plus 6Y sama dengan 30. Kemudian selesaikan dengan metode eliminasi. Nah, di sini saya mengeliminasi variabel X. Jadi kalian terserah mau mengeliminasi variabel X terlebih dahulu atau Y. Di sini saya mengeliminasi variabel X terlebih dahulu. Oke, perhatikan nilai dari variabel X dari persamaan tersebut. Di persamaan 1 ada X, di persamaan 2 ada 3X. Gimana caranya kita menghilangkan? Nah, kita akan menyamakan koefisien atau angka di muka variabel. Kalau misalnya kita tidak samakan, berarti 1 dikurang 3 hasilnya akan min 2, jadi tidak akan hilang. Jadi caranya menghilangkan itu kita harus menyamakan koefisien atau angka di muka variabel tersebut. Nah, KPK dari 3 itu berapa sih? KPK dari 3 itu adalah 3 dan 1. Jadi persamaan 1 itu kita kalikan 3, persamaan 2 itu kita kalikan 1. Kenapa demikian? Karena kita akan menyamakan nilai dari koefisiennya sehingga kita bisa mengurangkan dan menghilangkan variabel X ini. Nah, kemudian persamaan 1 baris itu kita kalikan dengan 3. Jadi X dikali 3 itu 3X, 3Y dikali 3 9Y, 15 dikali 3 4, 5. Nah, sedangkan persamaan 2 ini kita kalikan 1 dikali 3X itu hasilnya 3X, 6Y dikali 1 6Y, 30 dikali 1 30. Nah, jadi karena tandanya sama, maka kita akan kurangkan 3X dikurang 3X hasilnya 0. Karena 0 maka tidak usah ditulis lagi. Nah, 9Y dikurang 6Y itu 3Y, 45 dikurang 30 itu adalah 15. Jadi Y sama dengan 15 dibagi 3, jadi nilai Y nya adalah 5. Kemudian kita akan mengeliminasi variabel X. Kita akan mengeliminasi variabel Y. Oke, tadi kita sudah mengeliminasi variabel X, kemudian kita mengeliminasi variabel Y. Nah, di sebuah persamaan ini X plus 3Y sama dengan 15 dan 3X plus 6Y sama dengan 30. Kita eliminasikan. Nah, caranya tadi kita harus menyamakan nilai dari koefisien di muka variabel tersebut. Sedangkan di persamaan 1 itu nilainya ada 3Y dan persamaan 2 itu nilainya ada 6Y. Nah, supaya sama, kita kalikan KPK-nya ada 2 dan 1. Jadi 3 kita kalikan 2 dan 6 kita tetap kalikan 1. Jadi satu baris persamaan pertama itu kita kalikan 2 dan satu baris persamaan kedua itu kita kalikan 1. Jadi X dikali 2 itu 2X, 3Y dikali 2 itu 6Y, dan 15 dikali 2 itu 30. Kemudian 3X dikali 1 itu 3X, 6Y dikali 1 itu 6Y, dan 30 dikali 1 itu 30. Nah, kemudian kita kurangkan 2X dikurang 3X itu sama dengan X min X. Itu maaf, saya salah tulis, bukan 5X namun min X. Kemudian 6Y dikurang 6Y itu 0, karena 0 maka kita sudah tidak ditulis lagi, dan 30 dikurang 30 itu habis
jadi hasilnya juga 0. Jadi X nya itu sama dengan 0. Nah, jadi kita harus ingat dulu X nya sama dengan 0 dan Y nya sama dengan 5. Nah, kemudian kita memasuki cara yang kedua. Tadi kita sudah menyelesaikan contoh soal dengan metode eliminasi. Kemudian kita akan menyelesaikan contoh soal dengan metode substitusi atau menggantikan. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi ini, kalian terlebih dahulu untuk menyatakan variabel yang satu ke dalam variabel yang lain dari suatu persamaan, kemudian menggantikan variabel yang lain. Oke, langkahnya yang pertama, ubahlah salah satu persamaan menjadi bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Kemudian, substitusikanlah nilai X dan Y. Kemudian selesaikanlah persamaan sehingga mendapatkan nilai X atau Y. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Contoh soal ada X plus 3Y sama dengan 15 dan 3X plus 6Y sama dengan 30. Nah, contoh soalnya ini sama dengan contoh soal dengan metode eliminasi yang tadi. Kita akan membuktikan apakah sama hasilnya nilainya. X nya adalah 0 dan Y nya adalah 5. Namun kita menggunakan cara yang berbeda. Kalau tadi kita menggunakan cara eliminasi, kalau ini kita menggunakan metode substitusi. Nah, metode substitusi ini cara pertama kita harus mengubah salah satu persamaan menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Oke, jadi kita misalkan persamaan 1 X plus 3Y sama dengan 15, kita ubah menjadi supaya X sama dengan. Gimana caranya supaya X sama dengan? Jadi X sama dengan 15 nya tetap, 3Y nya pindah ruas ke sebelah kanan. Karena dia positif maka pindah ruas menjadi negatif. Jadi X sama dengan 15 dikurang 3Y. Nah, kemudian kita substitusikan atau kita masukkan ke persamaan 2. Persamaan 2-nya berapa? Persamaan 2-nya 3X plus 6Y sama dengan 30. Nah, kemudian kita masukkan nilai si X-nya. 3, kita masukkan nilai X nya tadi 15 dikurang 3Y ditambah 6Y sama dengan 30. Nah, kita kalikan kemudian ke dalam 3 dikali 15, 3 dikali 15 adalah 45, sedangkan 3 dikali 3Y itu 9Y, kemudian ditambah 6Y sama dengan 30. Nah, jadi 9Y ditambah 6Y itu sama dengan 3Y. Kemudian 30-nya tetap. 45 yang ada di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan. Karena dia positif, karena pindah ke ruas kanan, jadi dia negatif. Jadi Y sama dengan 30 dikurang 45 itu 15. Jadi min 15 dibagi min 3. Y nya sama dengan 5. Oke, sama nggak hasilnya dari Y nya dari kita cara menggunakan metode eliminasi dengan substitusi? Sama ya. Tadi kita juga dapat menggunakan metode eliminasi, nilai Y nya adalah 5. Nah, kemudian di substitusi ini juga kita mendapatkan nilainya 5. Oke, sekarang kita buktikan untuk mencari nilai X. Nah, untuk mencari nilai X ini, maka gunakanlah salah satu persamaan, baik persamaan 1 atau persamaan 2, jadi terserah kalian. Di sini saya menggunakan persamaan 1, di mana persamaan 1 itu ada X plus 3Y sama dengan 15. Nah, sedangkan Y nya tadi kita dapat nilainya adalah 5. Kemudian kita tinggal masukkan aja X plus 3, kita masukkan Y nya 5 sama dengan 15. Jadi X 3 dikali 5 itu kan 15. Jadi X plus 15 sama dengan 15. Kemudian X sama dengan 15 nya tetap. Kemudian 15 yang di ruas kiri pindah ke ruas kanan. Karena dia positif maka pindah ruas menjadi negatif. Jadi X sama dengan 15 dikurang 15 itu 0. Jadi
nilai X-nya adalah 0. Nah, jadi terbukti dari metode eliminasi dan metode substitusi itu sama hasilnya, X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 0. Sekarang kita menggunakan cara yang ketiga. Kita akan membuktikan apakah nilai X itu adalah 0 dan nilai Y adalah 5 dengan metode campuran, yaitu antara eliminasi dan substitusi. Nah, metode campuran ini merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggabungkan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Nah, contohnya sama, persamaannya ada X plus 3Y sama dengan 15 dan 3X plus 6Y sama dengan 30. Kemudian kita selesaikan dengan metode campuran. Nah, metode campuran ini yang pertama kita akan mengeliminasi salah satu variabel. Jadi di sini saya mengeliminasi variabel Y. Jadi terserah kalian mau mengeliminasi variabel atau X. Namun di sini saya memilih untuk mengeliminasi variabel Y. Nah, kemudian kita seperti penjelasan saya sebelumnya, karena kita ingin mengeliminasi variabel Y, maka kita harus menyamakan koefisien atau angka di depan variabel Y. Kita lihat persamaan 1, X-nya, Y-nya itu ada 3Y dan persamaan 2 itu 6Y. Nah, supaya menyamakan kita harus cari KPK-nya lebih dulu. KPK-nya 6 berapa? Ada 2 dan 1. Jadi 3Y dikali 2 dan 6Y dikali 1. Jadi persamaan 1 yang satu baris itu kita kalikan dengan 2 dan persamaan 2 satu baris itu kita kalikan 1. Jadi X dikali 2 itu 2X, kemudian 3Y dikali 2 itu 6Y, 15 dikali 2 sama dengan 30. Kemudian persamaan 2, 3X dikali 1 3X, 6Y dikali 1 6Y, 30 dikali 1 30. Nah, karena kita ingin menghilangkan nilai dari variabel Y, berarti kita akan mengurangkan. Nah, karena kita mengurangkan, itu saya salah tulis lagi 5, bukan 5 tapi min X, mohon maaf. Jadi 2X dikurang 3X itu min X, 6Y dikurang 6Y itu 0, karena 0 kita nggak tulis lagi, dan 30 dikurang 30 itu hasilnya 0, jadi X sama dengan 0. Nah, setelah dapat nilai hasil dari kita mengeliminasi Y, kita akan mengetahui berapa nilai X-nya, kemudian kita masukkan ke persamaan, baik itu persamaan 1 maupun persamaan 2, terserah kalian. Kita masukkan ke persamaan 2 dengan menggunakan metode substitusi. Nah, jadi persamaan 2 itu ada 3X plus 6Y sama dengan 30. Kemudian kita masukkan nilai X-nya tadi adalah 0. Jadi 3 dikali 0 ditambah 6Y sama dengan 30. 3 dikali 0 adalah 0, tidak usah ditulis lagi. 6Y tetap 6Y sama dengan 30. Jadi 6Y, Y pindah ruas ke sebelah menjadi dibagi. Jadi Y 30 bagi 6, nilai Y-nya adalah 5. Nah, jadi sama hasilnya, baik itu dari cara eliminasi, cara substitusi, cara metode campuran. Hasilnya X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 5. Jadi menurut kalian dari ketiga metode ini, metode manakah yang lebih mudah? Oke, untuk mencobanya. Nah, jadi ini untuk mencari variabel tadi kita masukkan ke persamaan 2. Didapatkan Y-nya tadi adalah 5. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada latihan soal. Kalian membuat 5 contoh persamaan linear 2 variabel dan 5 contoh yang tidak termasuk persamaan linear 2 variabel. Oke. Yang kedua, selesaikan dengan sistem persamaan linear 2 variabel.
dengan metode campuran. Jadi persamaan ini kalian selesaikan dengan metode campuran. Oke? Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.